di dalam Islam, mohon maaf, itu aturannya kan sudah sangat jelas. Wala taqrabuz zina itu menjadi acuan gitu. Dekat-dekat pada zina saja dilarang. Apalagi melakukan hubungan seksual atau melakukan seks bebas. Jadi ini sebenarnya sudah rambu yang pagar yang terkuat gitu. Nah, tinggal bagaimana memastikan bahwa di dalam pengasuhan, di dalam pendidikan, di dalam keseharian, masyarakat ikut bersama-sama memberikan edukasi kepada anak-anak di lingkungannya. Anak siapapun di sekitar kita adalah anak kita. Jadi ketika kita melihat ada anak-anak yang mungkin sudah waktunya harus pulang sekolah, tapi dia masih di sekolah gitu, alasan macam-macam udah, kita bisa sampaikan bahwa ini batasnya sudah habis. Sama juga ketika di ruang-ruang publik mungkin ini agak susah ya, karena seringkali kan juga ini dianggap pelanggaran HAM. Tapi pelanggaran HAM yang mana? Pelanggaran HAM itu juga tidak boleh mengganggu HAM orang lain. Itu juga seringkali selalu diperdebatkan gitu. Memang ketika kita memberikan meminta gitu bahwa anak-anak, karena kita tahu bahwa ini adalah anak ini belum waktunya dia melakukan hubungan seks atau melakukan pergaulan bebas gitu ya. Dari sisi hak mungkin dia bisa bilang bahwa ini adalah pilihan, tetapi pilihan masa depan itu juga Anda harus bertanggung jawab gitu. Apakah iya misalnya Anda betul-betul bertanggung jawab, misalnya kalau ada anak-anak yang terlanjur melakukan hubungan seks. Yang terpenting saya kira bagaimana memperkuat kembali pengasuhan. Nilai-nilai pengasuhan itu menjadi sangat penting. Kita harus pesankan kepada anak-anak kita saat kapan dia bisa menyentuh bagian mana, itu juga harus jelas. Kita tidak boleh memberikan pembiaran terhadap anak-anak yang menyentuh bagian-bagian yang di luar, misalnya hanya di luar taruhan misalnya, bahkan zaman dulu salaman aja nggak boleh ya. Itu yang harus diberitahukan. Apalagi kalau misalnya menggunakan sekarang video yang dia bisa memandu gitu pacarnya untuk buka baju, buka sampai akhirnya dia bugil. Dia videokan utuh dan dikirim ke cowoknya. Itu juga balik lagi soal kurangnya kesadaran selain pengetahuan gitu kepada anak-anak remaja kita. Jadi jangan lagi kemudian, mohon maaf, alhamdulillah tidak terjadi pada siapapun gitu ya, bahwa pernikahan itu bukan solusi yang terbaik bagi anak-anak. Meskipun dia sudah berhubungan seks, taruhan sudah berhubungan seks, tapi dia usianya masih 15 tahun. Apakah iya mau dinikahkan? Saya kok ingin mengajak bahwa meskipun nauzubillah sekali lagi semoga tidak terjadi, dan ada pintu yang bisa dilalui, namanya pintu taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu saya kira daripada dipaksakan menikah dalam usia 15 tahun dengan resiko yang kita sudah tahu gitu ya. Mari kita awasi, mari kita ajak, mari kita sadarkan kedua orang ini, kedua remaja yang sudah melakukan ini. Mari kita sama-sama kita bertaubat, taubatan nasuha, panggil orang tuanya juga harus melakukan taubatan nasuha. Mengapa anak kita jadi begini? Ada yang salah di dalam pengasuhan maupun sekali lagi dalam soal cara pandang di dalam relasi seksual. Nah ini yang saya kira taubatan nasuha itu menjadi penting bagi pelakunya, bagi orang tuanya, bagi lingkungannya. Mari kita ciptakan lingkungan kita ini lingkungan yang ramah, tapi bukan lingkungan yang pembiaran terhadap anak-anak melakukan hubungan seks di luar nikah. Jadi kalau misalnya dianggap ini sebagai sebuah dosa, bisa jadi dosa berjamaah gitu. Kita sudah tahu resikonya lalu dinikahkan pula. Ini sama dengan menjerumuskan masa depan anak dan masa depan bangsa. Kalau jumlahnya tadi yang disampaikan oleh Pak Kowil 5.000 sekian, kalau satu KUA satu saja itu artinya ini setiap tahun ya, 1 tahun. Dalam setiap tahun yang melalui KUA ini pakai kanal KUA bisa ditemukan ada 5.600 sekian anak yang minta dispensasi karena hubungan seks di luar nikah. Jadi mari saya kira kita sama-sama menjaga anak-anak kita, baik dari orang tuanya maupun masyarakatnya, lingkungannya itu sama-sama
bertanggung jawab. Kita harus menghitung maslahat dan madorotnya. Lebih mana yang maslahatnya lebih besar mana dibanding membiarkan, dibanding dengan menikahkan, atau dengan yang melakukan taubatan nasuha masal itu. Ini kan taubatan nasuha itu kan betul-betul dari hati dan yang tulus dan kepada Allah itu, dan dia berjanji tidak akan melakukannya, tidak akan mengulangi perbuatannya. Jadi rasanya kalau itu juga didorongkan, mungkin ini menarik saya kira kalau kita bisa kumpulkan misalnya anak-anak yang bermasalah gitu ya dengan orang tuanya, dengan komunitasnya. Mari kita ini. Jadi saya terpikir iya ya, di masyarakat ada